Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di dalam kesempatan yang mulia ini, yang membahas tentang bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, adalah rahmat bagi alam semesta dan bantahan terhadap Abdus Samad dan seluruh para pendusta. Telah datang pertanyaan dari salah seorang saudara kita yang mulia, bahwasanya ada seorang dai dari kalangan muslimin yang namanya adalah Abdus Samad, yang mana dia itu adalah lulusan dari Jamiah Al-Azhar, dan juga sekaligus dia adalah dai dari beberapa kelompok. Dia berkata di dalam Muktamar Hizbut Tahrir bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak merealisasikan rahmatan lil alamin kecuali setelah terbentuknya kekuasaan dan pemerintahan, setelah terbentuknya daulah atau khilafah. Maka apa hukum pertanyaan tentang masalah ini, yaitu apa hukum pernyataan yang semacam tersebut? Maka saya jawab dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abdus Samad ini adalah Abdus Samad Al-Indonesi As-Sumatri, karena dia dari Sumatera. Dia menuntut ilmu di Jamiatul Azhar di Mesir, yaitu hampir 4 tahun. Setelah itu belajar lagi di Darul Hadits Al-Hasaniyah, kalau tidak salah, di Maroko. Dan saya telah mendengar langsung ceramah dari orang ini, dari beberapa ceramah dia, bahwasanya dia memang banyak mencela Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibni Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah, dan juga mencela para salafiyun. Dan dia tampak dari ucapan-ucapan dia bahwasanya memang dia itu benci para salafiyun, karena salafiyun itu banyak mengkritik pihak yang lain. Padahal orang ini sendiri, yaitu Abdus Samad, dia banyak mencela salafiyun, mencela orang lain karena banyak mencela, sementara dia sendiri banyak mencela. Maka yang penting bukan masalah celaan itu banyak atau tidak, tetapi apakah celaan itu diperlukan atau tidak, sesuai dengan dalil ataukah tidak, sesuai dengan tempatnya ataukah tidak. Itulah yang penting, bukan masalah orang ini mencela atau tidak cela. Karena Al-Quran juga banyak berisi celaan kepada orang yang layak dicela. Demikian pula sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mencela terhadap pihak yang memang layak dicela. Sebagaimana dalam Al-Quran wa Sunnah banyak memuji orang-orang yang memang layak untuk dipuji. Dan juga Abdus Samad ini saya dengar langsung dari sebagian ceramah dia. Dia berdusta atas nama yang dinamakan sebagai Wahabi dan Salafi. Bahwasanya Wahabi atau Salafi itu mereka meyakini bahwasanya diri mereka itulah satu-satunya kelompok yang akan masuk surga, dan yang lain itu pasti akan masuk neraka. Dan ini dusta atas nama para salafiyun. Salafi yang sebenarnya tidak akan memastikan dirinya itu masuk surga, tetapi dia justru merasa khawatir dirinya itu akan tidak masuk surga karena banyaknya dosa-dosa. Tetapi juga dia mengharapkan kepada Allah Ta'ala agar Allah merahmati dia dan memasukkan dia ke dalam surga. Salafi yang sebenarnya tidak akan memastikan seseorang yang berdosa atau seseorang yang keliru itu adalah sebagai penghuni neraka. Itu semua perlu kembali kepada dalil. Sementara kita tidak tahu bagaimana kesudahan hidup seseorang, sementara amalan itu adalah sesuai dengan akhirnya. Maka salafi yang sebenarnya dia tidak berani memastikan seseorang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Adapun kalau dengan sifat, memang Al-Quran penuh menjelaskan masalah sifat. Orang yang beriman masuk surga, orang kafir masuk neraka, orang yang taat masuk surga, orang yang durhaka masuk neraka. Ini sifat. Tapi orang per orang, maka kita ini tidak berani untuk memastikan, bahkan untuk diri kita sendiri. Maka kesimpulannya adalah Abdus Samad ini memang dia memiliki banyak kerancuan dan banyak pengaburan. Sehingga harus dia itu dibantah dan dijelaskan keadaan dia terhadap umat ini, agar umat ini tidak tertipu dengan ucapan-ucapan dia. Dan saya tidak berkata seperti apa yang diucapkan oleh sebagian mumayyi'in, orang-orang yang meremehkan permasalahan, sambil mengucapkan ucapan sebagian ulama
tapi diletakkan bukan pada tempatnya. Yang mana sebagian ulama mengatakan amitul mubtadi' bi adami dzikrih. Matikan para mubtadi' itu dengan jangan kalian sebut, biar dia mati, enggak perlu dibantah. Atau ucapan para ulama yang lain yang diletakkan bukan pada tempatnya, kita tidak mau mengotori majelis-majelis kita ini dengan menyebut ahlul bidah. Maka saya katakan dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut-nyebut tentang iblis, menyebut-nyebut tentang Firaun, juga berbicara tentang Abu Lahab, berbicara tentang kufar dan munafikin, berbicara tentang musyrikin, berbicara tentang pezina laki-laki dan perempuan, berzina tentang juga berbicara tentang pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan dan para penjahat-penjahat yang lain. Apakah ini dinilai sebagai, yaitu Allah Ta'ala menghidupkan lagi kebatilan-kebatilan orang-orang yang batil tadi? Dan apakah semacam ini dikatakan Allah Ta'ala telah mengotori kitabnya karena menyebut-nyebut kelompok yang batil tadi? Apa dalilmu, wahai orang-orang yang mumayyi'un, orang-orang yang melemahkan dan melembekkan permasalahan tentang masalah ini? Seandainya ahlul haq itu diam terhadap kebatilan ahlul ahwa, niscaya agama umat ini akan rusak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'dil la fasadatil ard, walakinallaha dzu fadlin 'alal 'alamin." Seandainya bukan karena Allah menolak kekerasan sebagian orang dengan sebagian yang lainnya, niscaya bumi ini akan rusak. Tetapi Allah Maha memiliki karunia kepada alam semesta. Dan Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullahu taala berkata, "Wa inna ma yaqwal batilu idza tubsiruhu wa tumsiku an." Kebatilan itu hanyalah menguat apabila engkau melihatnya lalu kamu mendiamkannya. Sebagaimana dalam kitab beliau Al-Ikhtilafu fil Lafz, muka surat yang yaitu halaman yang ke-61. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Al-Kifayah, dan ini adalah riwayat yang sahihah dari Muhammad ibn Bandar As-Sabbag Al-Jurjani. Beliau mengatakan bahwasanya beliau berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Innahu la yashtaddu alayya an aqula fulan dhaif, fulan kadzdzab." Sesungguhnya berat bagi saya untuk mengatakan fulan itu lemah, fulan itu pendusta. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'riful jahilu sahiha minas saqim." Kalau aku diam dan engkau diam, maka kapankah orang yang jahil itu tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sehat dan mana yang sakit? Dan juga telah sahih dari Asim Al-Ahwal, dia mengatakan, "Jalastu ila Qatadah fa dzakara Amr bin Ubaid fa waqa'a fi." Saya duduk-duduk di majelis Qatadah, lalu Qatadah menyebut tentang Amr bin Ubaid dan mencela Amr bin Ubaid. Ini adalah orang Qadari, Amr bin Ubaid. Maka saya mengatakan, "La ya Abul Khattab, inni aral ulama yaqa'u ba'dhum fi ba'd." Jangan wahai Abul Khattab, yaitu jangan Anda mencela Amr bin Ubaid. Sekarang saya melihat para ulama, sebagian dari mereka mencela sebagian yang lain. Yaitu ini tidak layak. Maka Qatadah mengatakan, "Ya Ahwal, awala tadri, anna rajula idza btada'a bid'atan fayambaghi laha an tudkar hatta tuhdar." Wahai Ahwal, apakah engkau tidak tahu bahwasanya kalau seseorang itu membuat kebid'ahan, maka kebid'ahan itu harus disebut-sebut agar dia itu dihindari? Kemudian Asim Al-Ahwal ini mengatakan, "Faji'tu min inti Qatadah wa anna muhtammun bi qawlihi fi Amr bin Ubaid." Lalu saya pun pulang dari majelis Qatadah dalam keadaan saya merasa gundah dengan ucapan Qatadah terhadap Amr bin Ubaid. "Wa ma ra'aitu min nusuki wa ma ra'aitu min nasaki Amr bin Ubaid." Dan juga karena saya lihat betapa kuatnya ibadah dari Amr bin Ubaid. فَوَضَعْتُ رَأْسِي فِي نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا أَنَا بِأَمْرِ بِنِ عُبَيْدٍ فِي النَّوْمِ وَالْمُصْحَفِ فِي حَجْرِهِ وَهُوَ يَحُكُّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Lalu saya meletakkan kepala saya di tengah hari, yaitu saya tertidur. Kemudian tiba-tiba saya di alam mimpi, saya lihat Amr bin Ubaid, dan dalam keadaan mushaf itu ada di pangkuan dia, dan dia sedang berusaha menghapus satu ayat dari kitabullah. Fakultu subhanallah tahuku ayatan min kitabillah. Maka saya mengatakan, "Subhanallah, apakah Anda akan menghapus satu ayat dari kitabullah?" Faqal inni sau'iduha fatarabtuhu hatta hakkaha. Maka si Amr bin Ubaid mengatakan, "Nanti aku akan kembalikan lagi."
Lalu aku biarkan dia sampai dia selesai menghapus ayat tadi. Fakultallahu a'idyaha. Saya bilang pada dia, kembalikan ayat itu. Qala astati. Amr bin Ubaid mengatakan, saya tidak mampu. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam Tarikh Baghdad. Dan ini adalah asar yang sahih. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya kritikan itu kalau memang pada tempatnya, ini adalah perkara yang baik. Telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita mengikuti perasaan-perasaan orang-orang yang mumayyi'un, orang yang melembekkan permasalahan. Baik itu dari kalangan orang yang mengaku salafi, ataupun dari kalangan orang-orang yang khalaf, semacam si khalafi, semacam si Abdus Somad itu. Dia sendiri mengakui dia khalafi. Baik. Dan Fadilatul Syekh Ahmad An-Najmi, mufti dari Saudi, dari wilayah selatan, beliau mengatakan, na'am, inda syababi salafi ghairah, idza wajadu mukhalafatan li sunnah fi mu'allafin aw fi syari'at aw ra'aw min ahli sunnah man yamshi ma'al mubtadi'ah ba'dan nusah ankaru dzalika wa nasahu wa talabu min ba'dil masyayikh nusha fa idza nusiha wa lam yantafih hajaru wa hadhihi manqabah lahum wa laysat madhammah lahum. Memang para pemuda salafi itu memiliki kecemburuan jika mereka mendapatkan ada penyelisihan terhadap sunnah di sebuah karya tulis atau di sebuah kaset rekaman, atau mereka melihat ada orang dari ahlu sunnah yang berjalan bersama mubtadi'ah. Setelah dinasehati, maka apa? Dia diingkari atas perbuatan itu. Dan mereka berusaha menasehati orang tadi. Dan mereka meminta sebagian masyayikh untuk menasehati orang ini. Apabila dia telah dinasehati dan tidak mau menerima nasihat, maka mereka pun memboikot orang ini. Ini adalah kedudukan tinggi. Ini adalah posisi yang agung. Bukan sebuah celaan untuk mereka. Sebagaimana dalam Fatwa Al-Jaliyah. Baik, sebelum masuk kepada bantahan terhadap Abdus Somad ini, kita akan membaca kembali apa yang saya dengar dari rekaman dia. Saya dapatkan dari dua sumber rekaman tersebut. Yaitu Abdus Somad mengatakan, Islam rahmatan lil alamin. 40 tahun lamanya dia hidup. Maksudnya dia adalah Rasulullah SAW. Orang ini adabnya lemah di dalam ceramah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Di awal-awal ceramahnya itu adabnya lemah kepada Rasulullah. Padahal dia mengaku mengajar hadis ini dan itu, dan tidak mau dikatakan menghina Nabi, tapi adabnya jelek. 40 tahun lamanya dia hidup menjadi seorang laki-laki yang soleh. Tapi untuk mewujudkan rahmatan lil alamin tidak akan terwujud. Kenapa? Karena dia hanya soleh untuk dirinya sendiri, soleh untuk Khadijah, soleh untuk Ruqayyah, soleh untuk Fatimah. Tapi tidak untuk rahmatan lil alamin. Karena dia itu soleh untuk keluarga, istri, dan anak. Coba lihat, ini bukan adab yang baik kepada seorang nabi, seorang rasul, kepada Khalilullah. Ini adab dia jelek sekali kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, turun wahyu kepadanya 13 tahun lamanya. Dapatkah dia mewujudkan rahmatan lil alamin? Tidak, karena dia tertekan oleh orang yang tidak mau kepada wahyu yang dia terima. Atau kalimat kurang lebih seperti itu, karena agak kurang jelas. Maka rahmatan lil alamin tidak terwujud di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Islam orang yang kaya, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala usia muda. Tapi tetap juga dia tidak dapat mewujudkan rahmatan lil alamin. Kapan rahmatan lil alamin itu baru diwujudkan? Bukan dengan kenabian, bukan dengan Al-Quran di tangan, tapi setelah tegaknya khilafatun nubuwah. Lalu orang pada kagum dan takbir. Kemudian dia mengatakan, tidak akan ada yang dapat mewujudkan rahmatan lil alamin selain daripada khilafatun nubuwah, khilafah alamin hajin nubuwah. Lalu ada orang yang teriak takbir, maka orang-orang pun takbir. Kemudian dia mengatakan lagi, jika seluruh umat ini tidak mempedulikan khilafah ini, maka dia menyia-nyiakan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Siapa yang masih hidup sesudahku nanti, maka dia akan melihat ikhtilafan katsira, akan banyak kelompok perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka aku pesankan, peganglah sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin.
sepeninggalku. Kurang lebih dia bilang nerjemah seperti itu. Ini kurang lebih seperti itu. Lalu dia mengatakan kenapa disebutkan sunnah khulafa'ir rasyidin? Karena yang diinginkan adalah khilafatun nubuwah. Selesai penukilan yang diinginkan. Setelah itu dia masih membahas masalah khilafah itu. Baik. Ma'asyiral ikhwah a'azzakumullahu jami'an. Lalu setelah ucapan dia tadi tersebar, maka dia pun menuai beberapa kritikan dari beberapa pihak. Dan dia di dalam kemudian dia melakukan klarifikasi. Mengatakan bukanlah dia itu meniadakan keadaan Nabi SAW sebagai rahmatan lil alamin. Tapi maksudnya adalah ketika di periode Mekah, Nabi itu tidak bisa untuk menegakkan rahmatan lil alamin karena Nabi itu dalam keadaan tertekan sebelum beliau mendapatkan kekuasaan. Dan juga di dalam klarifikasi dia tadi, dalam bayan dia tadi, yaitu si Abdus Somad ini, dia menyebutkan dia berjalan dengan langkah Yusuf Al-Qardawi. Atau kalimat yang semacam itu. Baik. Kemudian untuk masalah ini, manakala dia menyebut-nyebut rahmatan lil alamin, maka kita perlu menengok kembali masalah ayat yang sedang diperbincangkan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Baik. Para ulama ahli bahasa dan juga ahli tafsir telah membahas i'rab dari ayat ini. Telah dibahas oleh Abdul Baqa Al-Ubbari dan juga telah dibahas oleh Abdullah ibnu Ajurum, juga dibahas oleh Muhyiddin Darwish, juga dibahas oleh para ulama yang lain, Syekh Muhammad Amin Al-Harari dan yang lain-lain. Yang mana tentang ayat ini, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, wawunya adalah wawu ataf dan ma-nya adalah nafiyah. Arsalnaka ini adalah fi'il dan fa'il serta maf'ul bihnya. Illa ini adalah adatu hasr. Rahmatan, terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang i'rab dia, tapi semuanya tidak saling bertentangan. Ada yang mengatakan rahmatan rahmatan ini adalah maf'ul li ajlih, yaitu dalam rangka menjadi rahmatan lil alamin atau sebagai rahmatan lil alamin. Atau dia adalah hal mubalaghah. Karena asli adalah rahiman, tapi karena dia untuk mubalaghah maka didatangkan masdar, yaitu zat Nabi sendiri adalah sebagai rahmah. Atau boleh jadi i'rabnya itu adalah hadfu mudhaf, yaitu za rahmah. Lil alamin adalah sifat dari rahmah atau muta'alliq dengan nafsur rahmah. Jadi kesimpulannya dari i'rabnya saja kita mengetahui, baru dari i'rabnya saja kita sudah mendapatkan gambaran bahwasanya Rasulullah SAW itu tidaklah diutus oleh Allah Ta'ala kecuali dalam rangka menjadi rahmah lil alamin, atau dalam keadaan beliau itu adalah rahmah lil alamin, atau dalam keadaan beliau itu adalah memiliki rahmah untuk alamin. Kemudian saya telah membuka tafsir-tafsir dari sebagian ulama yang Allah Ta'ala mudahkan untuk didapatkan tafsirnya. Di antaranya adalah tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, juga tafsir Imam Al-Qurtubi, juga tafsir Al-Mawardi, demikian pula tafsir As-Sam'ani, juga tafsir Ibnu Atiyah, juga yang berikutnya adalah tafsir Al-Khazin, juga tafsir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, juga tafsir Imam Syaukani, demikian pula tafsir Al-Qadhi Ibnu Asyur At-Tunisi, juga tafsir Muhammad Amin As-Shinqiti, dan juga tafsir dari Syekh Muhammad Al-Harari, dan beberapa tafsir yang lain. Yang mana kesimpulan dari tafsir-tafsir para ulama tadi tentang ayat ini adalah bahwasanya rahmah Allah terhadap kaum mukminin dengan datangnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, yaitu beliau mendatangkan hidayah kepada mereka untuk masuk ke dalam surga, dan mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini apabila al-alamin maksudnya adalah dari kalangan mukminin. Ini kesimpulan yang pertama. Dan kalau
Yang rajih adalah ini karena banyak juga ulama yang merajihkan al-alamin maksudnya adalah kaum mukminin. Maka jelas ini sudah terjadi sejak di zaman Makkah, yaitu ketika periode Mekah sebelum Rasulullah SAW mendapatkan kekuasaan, daulah dan yang semacam itu. Sudah banyak kaum mukminin yang masuk Islam, yaitu orang-orang yang masuk Islam jadi mukminin. Mereka sudah mendapatkan berbagai macam keutamaan, pahala yang tinggi, derajat yang tinggi, dan juga yang meninggal sudah dijamin masuk surga. Yang masih hidup juga insya Allah masuk surga karena mereka adalah para sahabat. Dan yang lain menyatakan al-alamin ini umum untuk mukminin dan juga untuk orang-orang kafir. Bagaimana pola rahmat untuk orang kafir dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, maka kesimpulan dari tafsir-tafsir mereka adalah sebagai berikut. Yaitu dulu ahlul jahiliyah mereka berada di dalam kebingungan di dalam agama mereka. Karena lamanya masa terputusnya wahyu. Dan karena banyaknya perselisihan di dalam kitab-kitab mereka. Baik ahli jahiliyah dari kalangan musyrikin maupun juga dari kalangan ahlul kitab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang yang mencari kebenaran itu belum mendapatkan jalan. Mereka tidak tahu harus kemana mencari kebenaran. Maka dengan datangnya Nabi SAW, beliau membuka jalan menuju kepada kebahagiaan, menuju kepada pahala, mengajak mereka kepada kebenaran, dan menjelaskan kepada mereka jalan yang benar. Dan ini juga telah didapatkan pada periode Mekah. Beliau menjelaskan kebenaran, menerangkan al-haq kepada orang-orang kafir semuanya. Semua orang kafir yang beliau jumpai. Baik dari kalangan orang Arab ataupun non-Arab. Karena di Mekah juga banyak orang non-Arab. Demikian pula Rasulullah juga berdakwah di Taif dan yang lain-lain. Dan juga termasuk rahmat Allah kepada orang kafir adalah dengan wujudnya Nabi SAW, Allah menolak berbagai macam azab. Allah menolak azab yang dulunya itu disegerakan terhadap umat-umat yang terdahulu. Yang telah menimpa umat-umat yang mendustakan para rasul. Ada yang mengatakan yang ditiadakan adalah azab yang akan memusnahkan mereka. Adapun azab kecil-kecil maka mereka pun mendapatkan itu. Dan ini sejak di periode Mekah memang mereka tidak diazab. Padahal mereka sangat keras permusuhannya kepada Nabi SAW. Ini rahmat yang besar. Dan ini telah dijelaskan panjang lebar oleh Abu Hayyan al-Andalusi. Ketika menjelaskan tentang ayat wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan engkau masih ada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak menyiksa mereka selama mereka masih mohon ampun. Ini rahmat yang sangat besar dan ini sudah ada di periode Mekah. Dan dengan sebab ditundanya siksaan tersebut banyak setelah itu orang-orang yang masuk Islam masih di periode Mekah itu. Demikian pula yang berikutnya. Demikian pula ini telah dijelaskan oleh An-Nasafi di dalam tafsir beliau. Juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau. Di beberapa tempat di dalam tafsir beliau. Seandainya waktunya itu panjang, saya sebutkan kalimat-kalimat dalam tafsir tersebut. Maka jelas sudah sejak dulu yang namanya rahmat untuk orang kafir itu ada di periode Mekah. Dan ini juga dijelaskan oleh Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan juga ayat itu saling menerangkan satu sama lain. Sebagaimana kaidah tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah. Dan juga dijelaskan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad di dalam Ar-Raddu ala Zanadiqah wal Jahmiyah. Ibnu Qudamah di dalam kitab Zammut Ta'wil kalau tidak salah. Bahwasanya untuk memahami kalam dari Allah Subhanahu wa taala, kita lihat siaknya, kita lihat alurnya, depannya, belakangnya dan seterusnya. Sementara untuk ayat ini Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Dan tidaklah saya mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Katakanlah, hanyalah diwahyukan kepadaku bahwasanya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu saja. Maka di sini Allah Ta'ala telah menjelaskan bahwasanya dasar dari rahmat itu dan rahmat yang terbesarnya adalah tauhid dan berlepas diri dari kesyirikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaukani. Maka kalau seperti itu, rahmat ini sudah ada sejak zaman Mekah. Sudah ada dakwah yang sangat besar selama 13 tahun. Lebih lama daripada periode Madinah. 13 tahun di Mekah Rasulullah menjelaskan masalah tauhidullah. Dan ini adalah rahmat yang sangat besar. Yang mana Rasulullah bersabda, "Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai orang-orang, ucapkan la ilaha illallah agar kalian berjaya, agar kalian beruntung dan berbahagia.
Ini bantahan yang jelas terhadap Abdus Somad Al-Indonesia Al-Azhari tersebut. Dan sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan rahmat adalah Al-Quran. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nasafi dan juga para ulama yang lain juga Imam Ibnu Utsaimin di dalam tafsir beliau bahwasanya rahmat yang dimaksudkan diantaranya adalah Al-Quran dan wahyu secara umum. Karena ayat-ayat dalam Al-Quran banyak menjelaskan bahwasanya Al-Quran memang rahmah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Dan telah kami turunkan Al-Quran yang mana dia itu adalah sebagai obat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tetapi tidaklah menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata. Jadi Al-Quran adalah rahmat. Dan beberapa dalil yang lain. Maka kalau kita tahu bahwasanya rahmat itu diantaranya adalah Al-Quran. Dan dia termasuk rahmat yang terbesar. Rasulullah SAW telah menyebarkan Al-Quran sejak di periode Mekah. Maka rahmatan lil alamin itu sudah ada. Baik. Demikian pula dijelaskan oleh Imam As-Sa'di bahwasanya yang dimaksudkan rahmah di sini adalah beliau mendatangkan obat untuk berbagai macam penyakit kejahilan, penyakit kesyirikan dan sebagainya. Obat itu ada. Rasulullah mendatangkan rahmat. Jadi beliau datang untuk mendatangkan rahmat. Rahmatnya ada sejak periode Makkah. Sebagaimana beliau sebutkan di dalam beberapa penjelasan tentang masalah rahmat. Baik, kemudian ada pembahasan yang sangat rinci dan indah tentang masalah kenapa rahmat itu wa ma arsalnaka illa rahmatan, yaitu dia dinasab. Ada faedah-faedah yang indah terkait dengan masalah ini. Baik, maka kalau kita sudah tahu bahwasanya rahmat itu maknanya semacam tadi dan ada beberapa makna yang disebutkan di situ, maka rahmat itu telah ada tanpa menunggu terbentuknya khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah atau yang semacam itu. Dan Rasulullah sampai bersabda, innama ana rahmatun muhdah. Aku itu hanyalah rahmat yang dihadiahkan. Yaitu barang siapa, yaitu ketika Rasulullah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmah. Rahmah sebagai hal. Ini menunjukkan bahwasanya sejak beliau diutus sebagai Rasul, beliau itu sudah sekaligus sebagai rahmah. Jadi begitu beliau datang sebagai Rasul, maka sekaligus rahmat itu sudah terpancar. Yaitu risalah kenabian membawa rahmat. Bagi dunia ini. Tayyib. Maka tidak layak seorang muslim mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW itu hanyalah menjadi rahmat yang dihadiahkan setelah memiliki kekuasaan. Adapun sebelum punya kekuasaan, rahmat tadi tidak ada. Dan kalam nabawi tadi, innama ana rahmatun muhdah, itu tidak terpakai sampai terbentuk kekuasaan. Ini adalah betul-betul kalimat yang tidak beradab kepada Nabi SAW dan bertentangan dengan kenyataan. Karena Karena Al-Quran adalah rahmat. Demikian pula dakwah kepada tauhid adalah rahmat. Dakwah kepada akhlak, dakwah kepada berbagai macam, yaitu adab-adab yang bagus adalah rahmat. Dan itu sudah ada pada periode Mekah. Dan ini menunjukkan bahwasanya risalah itu akan senantiasa muqaranah dengan rahmah. Risalah itu akan senantiasa disertai oleh rahmah. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri kalian sendiri. Terasa berat baginya apa yang menyusahkan kalian. Beliau sangat besar semangat dan minat untuk mencurahkan kebaikan pada kalian. Dan beliau penuh dengan belas kasihan dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi sejak datangnya risalah telah datang pula rahmat. Risalah itu datang dalam keadaan disertai oleh rahmat. Allah yang telah mentansiskan ini. Bukanlah rahmat beliau itu semata-mata terjadinya adalah rahmat kepada alam semesta itu terjadinya semata-mata adalah setelah terbentuknya kekuasaan. Ini juga dijelaskan oleh Al-Qadhi Ibnu Asyur di dalam tafsir beliau At-Tanwir wa Tahrir. Taib. Dan telah dijelaskan berbagai macam makna rahmat yang terkait dengan masalah ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syanqiti rahimahullahu ta'ala. Dan tidak harus bahwasanya begitu beliau datang, yaitu Nabi Muhammad SAW datang, langsung seluruh rahmat itu didatangkan. Enggak harus seperti itu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai pemberi peringatan dan sebagai pemberi kabar gembira. Apakah sejak pertama datang langsung seluruh kabar gembira beliau sebutkan? Apakah sejak pertama datang langsung seluruh peringatan beliau sebutkan? Itu berangsur-angsur.
Ataukah layak kita mengatakan ayat ini enggak mutlak, tapi beliau hanya sebagai pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira setelah terbentuknya kekuasaan? Apakah seperti itu? Ini kalimat yang tidak layak. Allah Ta'ala tidak membatasi yang semacam itu. Memang kita tidak mengingkari bahwasanya rahmat itu semakin tersebar setelah terbentuknya daulah Islamiyah, yaitu pada periode Madinah. Tetapi engkau, wahai Abdus Samad, manakala engkau membatasi rahmatan lil alamin, itu hanyalah ketika di periode Madinah saja, bukan pada periode Mekah, maka ini adalah kekeliruan yang sangat buruk. Bahkan Nabi SAW, diri beliau itu adalah rahmat bagi alam semesta, sejak terbentuknya risalah beliau sampai setelah itu. Dan ini juga dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu'ul Fatawa. Dan juga dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam Jala'il Afham. Maka sejak terpancarnya, sejak terbitnya Syamsur Risalah kepada penduduk bumi, setelah selama ini dunia itu penuh dengan kegelapan, penuh dengan kemurkaan dari Allah dan laknat dari Allah, maka datanglah kepada mereka rahmat yang besar. Tidak kemudian kita mengatakan, tunggulah sampai apa? Sampai bumi itu semuanya penuh dengan cahaya matahari. Tidak perlu. Sejak matahari datang, kita katakan matahari datang memang untuk rahmatan lil alamin. Selesai. Matahari datang adalah untuk menyinari dunia. Walaupun datangnya adalah sedikit demi sedikit, berangsur-angsur. Tapi itu tidak menghalangi untuk dia itu memang sebagai apa? Sinar untuk dunia. Apalagi kita tahu bahwasanya dunia ini terlaknat dan semuanya yang di dalamnya adalah terlaknat. Kecuali apa saja yang disinari oleh Syamsur Risalah. Yang dibangun di atas, yaitu apa? Di atas tauhid, di atas kesetiaan pada sunnah Nabi SAW dan seterusnya. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-19 halaman 101 sampai 102. Demikian pula seluruh pelajaran Rasulullah tentang tauhid, juga tentang silaturahim. Sejak beliau diutus sebagai Rasul, ini adalah rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat untuk Khadijah, bukan hanya rahmat untuk Ruqayyah, bukan hanya rahmat untuk Fatimah dan keluarga beliau saja. Beliau mengajarkan ini adalah untuk semua. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala dari hadis Umamah yang menceritakan bahwasanya Amr bin Abbasah As-Sulami mengatakan, saya ini dulu hidup di masa jahiliyah. Dan di masa jahiliyah saya menyangka bahwasanya orang itu manusia semua dalam kesesatan. Mereka tidak ada di atas agama yang benar. Dan mereka menyembah berhala. Lalu saya mendengar ada seseorang di Makkah yang mengabarkan berita-berita. Lalu saya naik di atas tunggangan saya. Lalu saya datang kepadanya. Ternyata ketika itu Rasulullah SAW sedang bersembunyi. Dikarenakan kelancangan dari kaum beliau. Maka dengan secara halus dan lembut, saya berusaha masuk menemui beliau di Makkah. Kemudian saya bertanya, ma anta? Anda ini apa? Maka beliau mengatakan, ana nabi. Aku adalah nabi. Saya bertanya, wa ma nabi? Nabi itu apa? Maka beliau menjawab, arsanillah. Yaitu Allah mengutus saya. Kemudian beliau menanyakan, wa bi ayyi syai'in arsalak? Anda diutus, Allah Ta'ala mengutus Anda untuk apa? Qal arsalani bisilatil arham wa kasril ausan wa ayyu wahadallahu wa la yushraka bihi syai'. Allah mengutus saya membawa silaturahim, juga apa? Menghancurkan berhala-berhala, dan agar Allah Ta'ala ditauhidkan dan tidak disekutukan dengannya sesuatu apapun. Baik, kemudian sampai pada beliau ditanya, siapa yang bersama Anda di dalam ajaran ini? Maka Nabi Muhammad mengatakan orang merdeka dan hamba. Ketika itu sudah ada Abu Bakar, sudah ada Bilal dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka kemudian apa? Amr bin Abbasah mengatakan, saya ingin ikut Anda. Maka Rasulullah bersabda, innaka la tastati'u dzalika yaumaka hada. Engkau tidak akan mampu untuk mengikuti saya pada harimu ini. Ala tara hali wa halan nas. Apakah engkau tidak lihat keadaanku dan keadaan orang-orang? Walakin irji ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Tetapi kembalilah ke keluargamu apabila engkau mendengar bahwasanya aku telah berjaya, maka datangilah aku. Maka saya pun pergi kembali menemui keluarga saya. Baik, kita lihat di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat untuk semua, bukan hanya untuk keluarga. Untuk Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar jelas belum menjadi apa? Belum menjadi mentuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga rahmat untuk Bilal. Bilal bukan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan juga Rasulullah SAW menyuruh Amr bin Abbasah ini pulang. Ini rahmat yang besar. Agar apa? Beliau tidak disakiti kaumnya. Ini rahmat bukan hanya untuk keluarga. Demikian pula Rasulullah SAW mengajak manusia kepada tauhid. Ini adalah rahmat yang terbesar. Mengajak mereka untuk silaturahim. Ini juga rahmat yang sangat besar. Bukan hanya untuk keluarga. Baik. Dan terus menerus Rasulullah SAW di periode Makkah itu, beliau menyebarkan rahmat ini. Demikian pula di masa periode Makkah ini, beliau keluar menuju ke sebuah kota yang besar di Taif, yang jauh dari Makkah. Dan ini masih periode Mekah, karena nanti beliau balik lagi ke Mekah. Untuk dakwah kurang lebih selama 3 tahun, baru kemudian diizinkan untuk hijrah. Beliau mengajak manusia kepada kebenaran, lalu penduduk Taif menolak beliau dengan penolakan yang sangat keras dan kasar. Sampai kemudian datang malaikat gunung, malaikat penjaga gunung untuk membinasakan orang-orang tadi, orang-orang Mekah dan Taif apabila Rasulullah SAW menginginkan itu. Tapi Rasulullah SAW tidak meridhoi itu, bahkan beliau ingin hukumannya itu ditunda, dan Rasulullah SAW ingin bahwasanya nanti dari keluarga mereka, dari anak-anak mereka, ada anak keluarga yang masuk Islam, yang menyembah Allah Ta'ala semata dan seterusnya. Alangkah agungnya rahmat ini kepada umat, dan ini masih di periode Mekah. Seandainya manusia itu berakal, sampai-sampai apa orang-orang itu selamat, sekian banyak orang selamat dari ancaman azab tadi itu. Ini bukan hanya untuk Ruqayyah ataupun Khadijah ataupun untuk Fatimah semata. Demikian pula di dalam periode Mekah itu Rasulullah SAW mendakwahkan kepada tauhid, mendakwahkan kepada akhlak yang baik, menyayangi para orang-orang yang lemah, meninggalkan perbuatan-perbuatan zalim. Sejak terbentuknya risalah, sejak beliau diutus sebagai Rasul, beliau sudah jadi rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk keluarga saja. Bahkan apa? Pengajaran-pengajaran ini telah sampai ke Habasyah, sebagaimana dalam hadis Ummi Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain ketika Ja'far bin Abi Thalib menceritakan dakwah Nabi SAW ke Najasyi. Sampai kemudian di kemudian hari Najasyi masuk Islam. Yaitu di hadapan Najasyi dan di hadapan para pendetanya dan juga di hadapan seluruh orang-orang yang hadir. Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah na'budul asnam wa na'kulul maitah. Wahai Raja, kami dulu adalah suatu kaum dari ahli jahiliyah. Kami menyembah patung-patung, kami memakan bangkai-bangkai, wa na'til fawahish, wa naqata'ul arham. Kami mendatangi kekejian-kekejian dan kami memutuskan kekerabatan. Wa nusi'ul jiwar, kami berbuat jelek kepada tetangga kami. Ya'kulul qawiyyu minna dha'if, orang yang lemah, orang yang kuat dari kami memakan orang yang lemah. Fakunna ala dzalika hatta ba'atsallahu ilaina rasulan minna. Kami keadaannya seperti itu. Sampai Allah mengutus kepada kami seorang Rasul dari kalangan kami. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafah. Kami mengetahui nasabnya, kejujurannya, amanah dia, dan juga yaitu keterjagaan dia dari perkara-perkara yang jelek. Fada'ana ilallah linuwahidah. Lalu beliau mengajak kami ke jalan Allah untuk kami mentauhidkannya, wa na'budah, dan kami menyembahnya, wa nakhla'a ma kunna nahnu na'budu wa aba'una min dunihi minal hijarah, dan untuk kami melepaskan apa yang dulu kami sembah bersama ayah-ayah kami selain Allah. Menyembah yang selain Allah yaitu apa? Menyembah bebatuan, wal ausan, menyembah berhala-berhala. Wa amarana bi sidqil hadis, memerintahkan kami untuk mengucapkan ucapan yang benar, wa ada'il amanah, menunaikan amanah, wa silatir rahim, menyambung kekerabatan, wa husnil jiwar, berbuat baik kepada tetangga, wa kafi anil maharim, menahan diri dari perkara yang haram, wa dima, menahan diri dari pertumpahan darah, wa nahana anil fawahish, wa qawli zur, melarang kami dari kekejian, dari ucapan dusta, ucapan palsu, wa akli malil yatim, memakan harta anak yatim, wa qasfil muhsanah, menuduh wanita yang terjaga, menuduh dia berzina. Wa amarana an na'budallaha wahdahu la nusyriku bihi syai'a. Memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Wa amarana bis sholati was zakati was siyam. Memerintahkan kami untuk salat, untuk zakat, untuk puasa dan seterusnya. Masya Allah, ini adalah dakwah yang sangat besar. Rahmah lil alamin, bukan hanya untuk keluarga, mengajak kepada akhlak-akhlak yang mulia tersebut. Sebagaimana ini telah dijelaskan juga oleh Al-Allamah Al-Harari di dalam tafsir beliau.
Ini adalah rahmat yang sangat agung, yang sudah ada sebelum terbentuknya pemerintahan Islamiyah. Tidak ada yang mengingkari rahmat yang agung tadi di periode Mekah, kecuali orang yang buta, atau orang yang rabun terhadap Samsul Risalah. Baik. Kemudian kita tahu bahwasanya perkataan yang datang dari Abdus Samad Al-Indonesi ini, As-Sumatri ini, hadahullah,